Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 merenggotakan 5 orang sebagai berikut. Saya sendiri Sri Wahyuni dan 4 orang rekan saya atas nama Sunarti, Siti Saleha, Wardah, dan Sulfadli. Pada kesempatan ini, kami akan membahas satu judul dari mata kuliah kajian konflik sosial, yaitu akar kekerasan. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama itu pengertian konflik. Dalam sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok, di mana satu di antara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain, dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Kemudian, kekerasan. Nah, dalam pengertian sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik seseorang. Lebih luas dari itu, konsep kekerasan meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya dan mengembangkan pribadinya yang merupakan hak dan nilai manusia yang paling asasi. Nah, mengenai akar instiktif, Kodrat Lorenz dalam On Aggression berpendapat energi khusus untuk tindakan naluriah. Manusia mengumpul secara kontinu atau terus-menerus di pusat-pusat syaraf yang ada kaitannya dengan pola tindakan yang dilakukan manusia, termasuk tindakan kekerasan. Nah, tindakan kekerasan merupakan ledakan yang terjadi ketika di dalam syaraf tadi sudah terkumpul cukup energi sekalipun tanpa ada rangsangan dari luar. Nah, dengan demikian, menurut Lorenz, tindakan agresif dan kekerasan manusia pada dasarnya merupakan rangsangan dari dalam atau internal yang sudah terpasang dan mencari pelampiasan serta akan terekspresikan sekalipun dengan rangsangan luar yang sangat kecil, bahkan tidak ada. Model agresi dan kekerasan manusia yang bersifat naluri ini dinamai model hidrolik yang dianalogikan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh air atau uap di dalam tabung tertutup. Istilah kekerasan menurut Thomas Santoso digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau yang tertutup, dan baik yang bersifat penyerangan atau bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Baik, selanjutnya ada identifikasi akar kekerasan. Lebih mendasar dari itu, akar kekerasan muncul dalam fenomena identifikasi diri manusia ke dalam aku dan kamu, dan lebih jauh lagi ke dalam kita dan mereka. Identifikasi inilah yang selanjutnya menjadi dasar dari akar lahirnya permusuhan yang berujung kekerasan. Pelaku kekerasan korban karena sebagai sesama manusia, mereka lebih menonjolkan keakuannya dan kekitaannya. Selanjutnya, menurut Thomas Santoso, kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, kekerasan terbuka, di mana kekerasan itu dapat dilihat seperti perkelahian, tawuran, KDRT, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti berlaku mengancam. Kemudian yang ketiga ada kekerasan agresif, di mana kekerasan ini dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapat sesuatu, seperti penjabalan, pencopetan, ataupun penodongan. Kemudian yang keempat ada kekerasan defensif, di mana kekerasan ini dilakukan sebagai tindakan untuk perlindungan diri.
Baik, langsung saja. Ada 3 akar kekerasan yang terkait dengan condition humana. Di antaranya 1. Akar epistemologis, yang dimana akar epistemologis ini, kekerasan ini, kita temukan dalam fakta bahwa di dalam rasio kita sudah melekat kemampuan abstraksi yang di dalam situasi tersebut menjadi dehumanisasi, yang dimana dehumanisasi ini diartikan kemampuan untuk tidak memanusiakan manusia dan depersonalisasi manusia lain. Dari akar epistemologi ini lahir ideologi-ideologi atau sistem-sistem nilai yang mendisosialisasikan manusia ke dalam kawan dan lawan. Kedua, akar antropologis. Di dalam perspektif antropologis, kekerasan yaitu orang yang biasa dengan sengaja menyakiti orang lain dalam situasi atau budaya tertentu atas perintah otoritas tertentu. Ketiga, akar sosiologi, yang dimana suatu tindakan keras baik secara fisik maupun mental yang bertujuan untuk melindungi ideologis dan kelompok sosialnya dari kelompok atau individu lain. Contohnya, Indonesia melakukan tindakan kekerasan saat Belanda merebut daerah kekuasaan Nusantara. Kemudian, beberapa hal berikut bisa menjadi pemicu maraknya aksi kekerasan di negeri ini. 1. Rendahnya keteladanan pemimpin seringkali menjadi salah satu penyebab konflik sosial tercipta. Yang kedua, lemahnya supremasi hukum, yaitu supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menetapkan hukum pada posisi tertinggi. Hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dan penyebabnya antara lain, yang pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Yang kedua, tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place. Yang ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Dan yang keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern. Yang ketiga, masyarakat yang frustasi. Dan yang keempat, pembangun karakter kebangsaan belum menjadi prioritas. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.